Gaya sudah selangit, setara sosialita Wahid, tetapi pilihan bisnis yang dijalani Saskia ternyata sederhana saja. Ibarat bumi langit, Saskia yang gayanya sekelas Syahrini rupanya puas dengan merintis bisnis rumah kontrakan di kampung halamannya di Bekasi, Jawa Barat. Sekarang Neng udah ada di atas kontrakan Neng ya. Ini yang seperti Neng bilang, kontrakan ini 3 pentak. Ada ruang tamu, kamar utama, terus kamar mandi. Kita lihat. Di usia 4 tahun ini, banyak hal berubah pada diri Via. Rasa ingin tahunya bertambah besar, termasuk pada flora dan fauna. Saat Distur melaju, tak henti-hentinya rasa ingin tahu Via terbit. Ia sangat antusias mengetahui hewan-hewan apa saja yang ditemuinya. Mau dikasih. Sini. Dia loh, dia. Jangan sampai kamu. Dia nggak berani ya. Kau nonton beli yang kecil. Pengen beli. Anak 4 tahun kita pikir ya kalau ngelewat dia nggak akan terlalu kita melihat sesuatu. Dia itu orangnya mempelajari sesuatunya tuh cermat gitu, detail banget. Salah satu jenis hewan yang paling menyedot perhatian Syafia adalah singa dan harimau yang selama ini hanya diketahui lewat buku cerita. Dia tahu nggak bedanya harimau sama singa? Hah? Dia tahu bedanya? Tuh harimau tuh, itu harimau. Nah, itu harimau. Dia tuh dia. Gedenya ya. Oh, Ini kecil kan? singa. Kok bulunya saya kayak tante Totong mah bulunya? Keren ya. Kesukaan Syafia pada binatang tumbuh karena sang ayah juga sosok penyayang binatang. Koleksi hewan peliharaan Dani beragam, dari burung, ular, anjing, bahkan juga buaya. Ini siapa Mujo ya? Itu Kliwon. Berarti kita punya 5 ya? Total ada 5. Total ada 5. Selain penyayang binatang, Syafia kini juga menggemari barang berkelas dan mewah. Saat ulang tahun kemarin, ia ingin memiliki sebuah supercar yang harganya miliaran rupiah. Dia minta sih sebenarnya. Dia tuh dia pengen punya mobil yang pintunya ke atas bukanya. Sebagai bungsu dari 6 bersaudara, Al, Eldul, serta 2 anak Mulan, Tiara dan Davi, Syafia menjadi pusat relasi keluarga Dani. Ia mendapatkan perhatian berlimpah dan di sisi lain menjadi hiburan keluarga, sekaligus juga merekatkan hubungan anak-anak Dani dan Mulan. Kalau kebanyakan tuh. Namun di balik timbunan perhatian yang diperoleh Via, ternyata juga memicu sifat manja dan tidak mau kalah dibandingkan saudaranya dan juga teman-teman sebayanya. Jika keinginannya tidak terpenuhi, Via akan mudah menangis. Inilah yang membuat Mulan dan Dani berpikir untuk menambah seorang anak demi mengurangi kemanjaan Syafia. Al dulu Tiara Davi tuh nggak ada Via yang terlalu posesif gitu. Kayaknya aku deket sama Tiara sama Davi. Mas Dani mau peluk ketemu saya, ini kan ayahnya aku kak, nggak boleh itu ayahnya gitu, kayak gitu. Sifat Syafia berubah seiring pertambahan usianya yang kini menginjak 4 tahun.
Namun dari semuanya, Shafia tetaplah bocah kecil yang imut dan mengemaskan, serta selalu ingin tahu akan banyak hal. Udah ya pemirsa. Pemirsa, Udah ya. udah ya, Yang mau. yang mau? All. Ih, enggak. Jorok itu namanya. Buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Begitulah Shafia mewarisi banyak hal dari ayah bundanya. Sebuah jalur yang nyaman menuju sukses masa depan. Selain informasi di atas, kami juga masih memiliki ragam info teraktual dari pentas hiburan tanah air. Semua kami sajikan secara transparan demi menguak sebuah kebenaran. Zaskia Gotik mengikuti jejak Syahrini. Sukses menjalani peran sebagai biduan dangdut, rupanya diikuti metamorfosis penampilannya yang sempurna. Lihat saja gaya terbaru dari si goyang itik ini. Sekilas sulit dibedakan antara Zaskia dengan Ratu Sosialita Syahrini. Zaskia tampil dengan sangat modis dengan mode fashion yang glamor dan bling-bling. Ia nyaman memakai dress gaun seksi dan sensual yang membuatnya terlihat anggun dan cantik seperti lazimnya para sosialita papan atas. Kostum Neng lebih ke simple aja, dress simple, seksi simple aja. Kostum ini memang koleksi pribadi gitu ya. Jadi memang pribadi Neng bukan dari desainer siapa-siapa. Dua benda yang paling menyedot perhatian Zaskia adalah tas dan sepatunya. Setiap padu padan busana, tas dan sepatunya berubah. Tas-tas bermerek dengan harga puluhan sampai ratusan juta rupiah bergantian selalu ditenteng Zaskia. Sementara untuk sepatu, Zaskia memang menyukai jenis high heels tipe stiletto dari berbagai merek ternama yang harganya mencapai puluhan sampai ratusan juta rupiah. Penampilan tuh jangan itu aja monoton. Tapi kita harus tampilkan yang terbaru, yang bagus, yang penonton tuh suka, yang fresh gitu. Sentuhan terakhir yang tak kalah menarik adalah soal gaya rambutnya yang dinamis. Ia juga suka mempermak warna rambutnya. Makeup Neng tuh all in. Jadi dia make up, dia rambut, semuanya dia yang menentukan. Tapi kalau misalkan potong rambut atau mau panjang mau pendek itu Neng yang menentukan. Gaya sudah selangit setara sosialita Wahid, tetapi pilihan bisnis yang dijalani Zaskia ternyata sederhana saja. Ibarat bumi langit, Zaskia yang gayanya sekelas Syahrini rupanya puas dengan merintis bisnis rumah kontrakan di kampung halamannya di Bekasi, Jawa Barat. Sekarang Neng udah ada di atas kontrakan Neng ya. Ini yang seperti Neng bilang, kontrakan ini 3 pentak. Ada ruang tamu, kamar utama, terus kamar mandi. Kita lihat ke dalam, cus. Ini ruangannya TV, ruang tamu. Bisa kalau TV di sini, bisa di sini, bisa di sini ya. Ini ruang tamu di seperti ini. Sekarang karena udah mahal di sini, jadi ya alhamdulillah lah ini penuh. Seperti itu yang udah rapi, tapi ya cukup menguras udah. Sahabat habis ternyata sampai terjadinya ini, ya alhamdulillah ya mungkin itu udah ada tulis dari Allah ya kan, mestinya begini ya alhamdulillah. Jika Zaskia Gotik bergaya bak sosialita dunia, biduan kelas dunia Christina Perry tadi malam sukses mengentak fans beratnya di Indonesia. Semalam, pelantun lagu A Thousand Years itu menggelar mini konser di mega konser dunia di layar RCTI, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Sejumlah lagu hitsnya dibawakan Christina, termasuk A Thousand Years dan Human. I'm just excited. I'm excited to play the show. I think it'll be fun to play a festival. I don't know what to expect. I don't know who will be there, and I'd imagine it'd be very hot. So I'll have to, prepare for that. I look forward to it. Nama Christina Perry memang sudah terkenal dan pernah menggelar konser di Jakarta. Namun ia masih kalah pamor dibandingkan saudaranya Katy Perry yang juga akan segera konser di Jakarta. Oh my gosh. Well, I'm very grateful to everybody who has followed me in my music career for the past almost 5 years. I
I feel very supported over here. I knew that if I put out another album that I could come to Jakarta. I mean, that's a really nice feeling as an artist. 30 menit sudah, saya Desi Bowman menemani Anda menyajikan berita aktual yang disajikan secara lebih mendalam. Simak terus kabar-kabari setiap hari Sabtu pukul 6 pagi hanya di RCTI Semakin Oke. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.